Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak semuanya, hari ini hari Senin kita akan melanjutkan pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia terkait keadaan cuaca. Minggu kemarin kita sudah membahasnya sampai subtema 1 pembelajaran 1. Nah, kita akan melanjutkan di pembelajaran 2. Adapun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Abi akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini muatan bahasa Indonesia, yaitu tujuan pembelajarannya siswa dapat menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Itu tadi tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak semuanya, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut di pembelajaran 2. Kemarin kita sudah membahas terkait mengenal jenis-jenis cuaca. Yaitu cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Sekarang kita lanjut di pembelajaran 2, yaitu terkait menulis percakapan tentang cuaca. Nah, beberapa keadaan cuaca yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu cuaca cerah, yang kedua cuaca berawan, yang ketiga cuaca mendung, dan yang terakhir cuaca hujan. Minggu kemarin juga Abi sudah menyampaikan terkait proses terjadinya hujan, proses terjadinya petir, serta keadaan-keadaan cuaca. Sini Ananda carilah informasi tentang hal-hal yang mempengaruhi cuaca. Di sini kalian dapat membaca melalui buku ensiklopedia atau bisa juga dicari di Google. Jika sudah, susunlah percakapan tentang cuaca dan hal-hal yang mempengaruhi cuaca. Di sini Ananda cukup mencari saja terkait hal-hal yang mempengaruhi cuaca. Ananda tidak perlu menyusun percakapan tentang cuaca. Nah, ini ada gambar terkait diskusi menggunakan kosakata tentang cuaca secara tepat. Kita lanjut di pembelajaran 4. Menulis kalimat dengan kosakata tentang cuaca. Perlu kalian ketahui mengapa cuaca itu bisa berubah. Nah, ada beberapa sebab. Yang pertama itu pemanasan global. Nah, pemanasan global ini bisa terjadi akibat kerusakannya alam. Mungkin yang pertama akibat terjadinya polusi yang semakin hari semakin banyak, bisa polusi kendaraan, industri, limbah-limbah industri, ataupun juga akibat banyaknya gedung-gedung yang menggunakan kaca sehingga terjadi pemantulan sinar matahari yang merusak lapisan-lapisan atmosfer. Makanya semakin hari kita semakin panas. Mungkin bisa ambil contoh panasnya matahari di perkotaan dengan panasnya matahari di pedesaan itu berbeda. Karena di perkotaan banyak gedung-gedung yang menggunakan kaca sehingga terjadinya pemantulan sinar matahari yang harusnya diserap oleh bumi namun terpantul oleh kaca sehingga kembali dan merusak lapisan atmosfer. Sedangkan panasnya di perkampungan, karena perkampungan banyak
masih pepohonan sehingga panasnya tidak begitu menyengat karena sinar matahari diserap oleh bumi langsung. Yang kedua, kondisi permukaan laut. Semakin hari laut semakin meningkat akibat pemanasan global sehingga terjadinya perubahan cuaca. Yang ketiga, perubahan suhu dan rotasi bumi. Suhu semakin hari semakin berubah-ubah dan rotasi bumi. Itu. Kemudian mencari arti kosakata tentang cuaca. Nah, Ananda bisa juga mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia baik melalui offline maupun online terkait apa itu cuaca, apa itu suhu, apa itu ekstrim, suhu ekstrim, rotasi, serta pemanasan global. Kalian bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia baik secara online maupun offline, bisa semuanya. Kita lanjut. Di sini mengamati keragaman masyarakat. Nah, carilah informasi tentang makanan dan minuman tradisional Indonesia. Coba tuliskan makanan minuman apa yang enak disantap pada cuaca panas dan makanan minuman yang enak disantap pada cuaca dingin. Nah, di sini bisa tuh. Contohnya disampaikan mungkin makanan khas Betawi, pecak lele misalnya, daerah Depok. Ya, ini biasanya enaknya pada cuaca dingin. Nah, dimakan waktu pas hangat-hangatnya. Enak. Minumannya. Minuman mungkin misalnya bir peletok. Nah, biasanya banyak ketika bulan Ramadan. Daerah asal misalnya Betawi, enak pada cuaca dingin. Bir peletok bisa menghangatkan tenggorokan. Nah, itu seperti contohnya ya. Anda bisa diisi di kolom 1 sampai 5. Itu tadi ada bir peletok khas Betawi. Biasanya diminum pada keadaan cuaca dingin karena bisa menghangatkan tenggorokan. Makanannya mungkin makanan pecak lele atau mungkin sayur besan dan sebagainya. Anda bisa berdiskusi dengan ibunda atau ayah di rumah. Di pembelajaran 5, di sini ada permainan kosakata. Nah, di sini di pembelajaran 5 dan 6 itu ada penugasan. Itu di pembelajaran 5 permainan kosakata. Dan di pembelajaran 6 itu menulis kalimat bertema cuaca. Di sini ada pilihannya: cuaca, petir, kilat, cahaya, musim, hujan. Tuh. Namun pada pertemuan hari ini Anda cukup membuat atau menyelesaikan tugas terkait bermain kosakata di pembelajaran 5. Jadi pembelajaran 6 tidak perlu dikerjakan. Anda cukup mengerjakan bermain kosakata di pembelajaran 5. Adapun cara bermainnya habis sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, buatlah kata dari kertas karton. Jika ada karton bisa di kertas karton. Jika tidak ada, Anda cukup dikerjakan atau gunakan kertas HVS atau kertas biasa, bisa dari kertas buku tulis yang berukuran 10 cm atau 20 cm. Tulislah satu kata tentang tema cuaca pada kartu kata tersebut. Nah, Anda pilih tentang tema cuaca, bisa hujan, bisa panas dan sebagainya. Serahkan kartu tersebut kepada gurumu yang akan menjadi juri. Nah, berhubungan kita belajar dari rumah, gurunya yaitu ibunda atau ayah Anda sekalian yang akan menjadi juri. Peragakan satu gerakan tentang kata tersebut untuk membantu temanmu menebak kata itu. Nah, Anda bisa gerakan tentang kata tersebut untuk membantu temanmu
Nah, teman di rumah siapa? Bisa adik, bisa kakak, atau ayah. Temanmu hanya memiliki 2 kesempatan untuk menebaknya. Jika tebakannya benar, temanmu mendapat nilai 1 dan kamu akan berpindah posisi menjadi penebak. Jika tebakan temanmu salah, kamu mendapat nilai 1. Guru akan menunjuk siswa lain untuk memperagakan katanya. Nah, ketika kamu menyampaikan kepada temanmu agar teman kamu bisa menebak, kamu berikan gerakan agar teman kamu mudah menebak kata yang ada di kertas yang kamu pegang tadi. Tuh. Atau bisa nomor 5, peragakan satu gerakan tentang kata tersebut untuk membantu temanmu menebak kata itu. Itu ya. Ini permainan kosakata. Ananda membuatnya, kemudian dikerjakan. Kemudian Ananda dokumentasikan, dan hasil dokumentasinya nanti kirimkan ke Abi. Itu ya. Bermain kosakata hari ini tugasnya. Begitu materi hari ini. Jika Ananda kurang paham, Ananda bisa langsung tanyakan ke Abi. Oke, demikian materi hari ini, muatan bahasa Indonesia terkait subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tolong langsung ditanyakan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.